Bagaimana cara membuat susunya? Tadi kan kamu minum susu. Kalau kamu buat sendiri, berarti bagaimana cara membuatnya? Apa-apa saja bahan-bahannya? Gula, susu, air panas. Lalu cara membuatnya bagaimana? Ambil gelas, isi susu. Susunya di mana? Di gelas. Oke, lalu? Gelas, terus isi air panas di kotak. Oke. Ada lagi? Saya minum kopi aja. Oh, minum kopi. Iya, minum kopinya tadi pagi minum kopi. Iya. Oh, kamu tak sendiri? Yuk, bertanya bagaimana cara buat kopi itu? Isi kopi dalam gula isi air panas. Oh, iya. Oh, gitu. Lalu selain makan kue, makan apa lagi anak-anak? Nah, anak-anak yang tadi itu adalah cara membuat sesuatu. Nah, bagaimana proses membuat sesuatu ya kan? Nah, today we are going to discuss our topic is the procedural text. Jadi anak-anak hari ini kita akan belajar procedural text. You can see on the board, saya lihat di sana, lihat di sana. Ah, di situ. Okay. Before we move to our learning today, I want to present your presently. So attention please. Perhatian di sini anak-anak, guru akan mengabsen. Dason. Ada Kemudian Amel. ada ya bu. Say in English, can be said in English. Robertina. Ada. The next, Martinus Mahuse. Dina Yobe. Okay, the next, Deli. Ludivita. Okay. Thank you. So now the students that we are explain tadi, yang tadi kita sudah menjelaskan tentang how to make something, ya kan? Bagaimana cara proses membuat sesuatu. Before we move to the next, I hope attention please students. You can see there. Perhatikan dan lihat ke sana. Di sini di dalam learning procedural text, the mean of the learning here, tujuan pembelajaran di sini adalah membuat perencanaan, menulis dan menyajikan procedural text dan yang disajikan dalam bentuk konteks yang baik dan benar. Lalu the next, di situ ada indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Di situ anak-anak yang pertama kita mengidentifikasi definisi generic structure, social function, language feature, and sampai dan contoh daripada procedural text. Lalu yang kedua, kita membuat perencanaan dan memberi topik teks procedural text yang telah tersedia. Lalu yang ketiga, kita menulis teks prosedural dengan kata atau kalimat yang baik dan benar dalam bahasa Inggris. Lalu yang berikut yang terakhir, menyajikan atau mempresentasikan teks prosedural yang disajikan dalam konteks yang baik dan yang benar secara gotong royong. Secara gotong royong atau dalam kelompok. Nah, seperti itu anak-anak. Kita masuk yang berikut. Di situ adalah kita akan membahas tentang procedural text. Di situ definition of procedural text. Teks manual itu ada beberapa cara, ada dengan manual, ada tips dalam pengertiannya. Kemudian dalam resit itu memasak begitu. Ya, di situ kalian bisa lihat di depan sana. Procedural text or manual is a text that explains how to operate or use something like how to what
Bagaimana Pak? Oh ya baik Pak. Okay, sir. But I have to meeting after this, and then we will practice. Oh, okay. Oh, baik Pak. Baik Pak. Ya, baik Pak ya. Oke. Makasih. Selamat pagi. Ya. Itu nanti dengan saya. The next yang berikut, procedural text is or receipt is a text that explain how to make food or beverage. Bagaimana cara membuat makanan atau minuman seperti yang tadi. Jadi ada 3 pengertian dalam procedural text anak-anak. In general, ya di sana you can see. In general, we can say that procedural text is the text that explain how to do something and sequence of action. Jadi dalam pengertian yang umum bahwa procedural text itu bagaimana cara menjelaskan sesuatu dengan serangkaian atau langkah atau cara membuat sesuatu dengan dia punya proses atau langkah-langkah seperti itu. Now we move to the next is the generic structure of the procedural text. The first is goals, states what is going to do. The goals itu tujuan, apa yang harus kita lakukan. Di situ kita akan memilih dia punya topik. Lalu the next is the materials, the contents about things that we need to make do something. Di situ dia punya material itu terdiri dari bahan-bahan atau bumbu kalau makanan dia kan seperti itu. Or to make something. Jadi di sini metode atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Well, I think we move to the next. The next is social functions. The social functions of procedural text is to inform the readers how to do something in sequence of steps. But actually, it's type of procedural text that is its own function as below. Jadi di situ dia punya sejarah fungsinya di situ. Kalian lihat di situ anak-anak ada 3. Yang pertama itu procedural text manual. To inform the reader how to operate or use something. The first is the procedural text manual. To inform the reader how to operate use something through sequence of steps. Jadi yang pertama tadi Ibu maksud bahwa sudah Ibu jelaskan bahwa menjelaskan ke orang tentang bagaimana cara proses membuat sesuatu, misalnya menyalakan televisi, lalu menyalakan laptop dan lain-lain, kemudian mencuci baju di mesin cuci. Itu dia pakai yang di sini. Lalu yang berikut itu procedural text or tips. Di situ to inform the reader how to do something through a sequence of steps. Jadi di situ sama juga dia punya tips itu. Pernah lihat tips toh? Itu sama juga proses bagaimana proses membuat tips, langkah membuat tips seperti itu. Lalu yang berikut procedural text or receipt. Di sini itu procedural text yang makanan dan minuman seperti itu. To inform the reader how to make food or beverage through a sequence of steps. Itu adalah social function. We move to the next. Language features. It is we using present tense and then using imperative sentence and using connectives and using adverbs. You know imperative sentence. Like open the book. Itu imperative sentence. Apa kemarin kita belajar? Masih ingat kan
Nah, kita lihat sini. Here, how to make hot tea in English. Sorry. Bagaimana cara membuatnya dalam bahasa Inggris? You know ya, the ingredients itu materialnya, tea bag, teh ceruk itu, and then hot water, sugar, bukan cangkir. Lanjut. Di situ ada step, put hot water into a cup, then put the tea bag inside into the hot water. Wait until the water turns brown. The third, put some sugar based on how you like it. And fourth, mix the tea until the sugar dissolves. And then five, put away the tea bag. You can enjoy the tea with cookies or the snacks. I think that's all. That is how to make the hot tea. Itu adalah sampel contoh daripada membuat teh. You can see in your video here, and then take mobile phone. Itu, kamu lihat di situ bukan videonya, anak-anak. YouTube kan? YouTube aja. Ya. Di situ videonya kelas 9 bahasa Inggris chapter 4. You lihat di sana, di situ ada contoh lagi tentang penjelasan lebih jelas tentang prosedural text. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Are you okay? Are you okay kan? Kamu baik-baik saja? Coba lah lihat di soalnya masih besar gitu. Sudah dapat? Di situ video, you cari video kelas 9 bahasa Inggris chapter 4 procedure text. You can see? Sudah dapat? Kelas 9. Sudah dicari itu cari itu video kelas 9 bahasa Inggris chapter 4 prosedural text. Sana itu ada anak-anak. Tidak? Lalu kalau kita lihat situ dan melihat ulang. Itu dilihat ulang lagi kembali bagaimana pengertiannya, definisinya dan seterusnya. Dia punya definisi, kemudian dia punya tujuan. Begitu anak-anak. Lalu ada contoh di situ. Any question? Ada pertanyaan sampai sini? Itu you see again. What is the procedural text? It's okay. Go on. What is the procedural text? And then the function is okay if you want to see. Bisa dilihat itu sama dengan. Akhirnya itu dia menjelaskan kembali yang tadi kita sudah mendengarkan tentang prosedural text. Begitu anak-anak ya. Itu dia di situ dia menjelaskan sampai ada dia punya contoh. When the student we move to the next is the activity. You can see there is a task. Di sini ada lembar kerja siswa. You can see there. Itu adalah activity 1. How to make easy fried rice. You know in Indonesia how to make easy fried rice dalam bahasa Indonesia apa? Bagaimana cara membuat
jangan bulut, ukurannya besar. Bagaimana cara membuat nasi goreng yang gampang? Lanjut, di situ ada ingredientsnya, ada bahan-bahannya. Di situ ada bahan-bahannya. Ada 8, di situ ada 8 dia punya ingredients. 3 cups of food rice, and then 1 small dan seterusnya. Lalu di sini dia punya metode, langkah-langkah dalam membuat. Lalu anak-anak, you do the task in the group. Di situ ada tugas. Ada nomor 1 sampai nomor 5. So lihat. Bisa dikasih deh. Do in group. Don't forget like your main group. Tulis nama dalam kelompok gitu ya. Tulis nama dalam kelompok. Tulis nama kelompok. Tulis nama kelompok. Setelah itu, ayo menjawab ya di situ. Di situ ada pilihan ganda. Soalnya pilihan ganda ada 5. Kalian memilih, jika kalian memilih A, alasannya kenapa? Iya kan? Kenapa kamu memilih itu? Karena jawabannya benar. Misalnya, jawabannya why you choose it is right. Kemudian di situ membuat alasan karena jawaban itu berada di dalam bacaan tersebut. Begitu anak-anak cara mengerjakannya. Do you understand what I mean? Mengerti apa yang itu maksud? Are you okay? Okay. Are you okay? Okay. Yes, I'm okay. Are you okay? Do you get the point? Do you understand what I explained about the procedural text? Lihat nih ya, yang tadi Guru udah jelaskan itu procedural text. Lalu sekarang dia punya masuk, dia punya latihan. Saya mengerti? Ada pertanyaan anak-anak? So now I give you time to do the task 1 up to 5. Sekarang Ibu kasih waktu kalian mengerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Okay. But before I want to say something that this is your group 1 and the second this is group 2. Sini kelompok 1 lalu sini kelompok 2. Seperti itu. Oke, sekarang saya persilakan untuk membuat tugas yang tadi tuh. After you do, then you give ya. Setelah itu ibu boleh accept ya. To write the itu. Kita sih give you to you. Then write later you take it nanti. Yes, this one. Okay. Yes. Anak-anak langsung menjawab. Nomor 1. Kalau kamu sudah baca teks, lalu kembali saya kasih teks di situ ini. Then don't you hear about it? Close it. It's okay. Di situ nanti you write. Nanti anak-anak itu kerjanya kan kalian mengerjakan soal tadi itu dengan melihat teks yang tadi. Bagaimana cara membuat nasi goreng, ya kan? Lalu di situ kamu tidak usah tulis jawab, tulisnya punya soal, langsung mengisi jawaban nomor 1A. Kalau saya pilih A karena apa begitu, ya? Seperti itu, oke? It's okay? That's it. Sampai dulu. Number 1 is the video. Yes. Do you get the difficult? Any question? You can answer the info. You can answer from there. You listen to them. You want? Kamu kerjasama ya, kerjasama. Jadi bisa kasih informasi. You can open there. And see here. Open here. It's
Wonderful. Yes. 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 You can stand. Sudah? Ada pertanyaan? See the number 1 up to number 5. Nomor 1 sampai nomor 5 ya. Tadi di kelas, Roni. Hari ya. Anak-anak habis ini ada pertanyaan? Sudah ada ini. Harus kerjasama dengan teman. Ini kerjasama. Sudah? You do your dance with your friends. Don't say something. Anak-anak ini adalah soal ini. Jadi tinggal pilih nomor 1. What does the text tell about? And then if you want to answer, you can choose A, B, C, or D. And then you choose one, and then you say write the reason why you choose B. You get the point? Anak-anak di situ kan ada soal pilihan ganda ada 5. Nah, kalian tinggal mengerjakan, memilih dia A, B, C, D, ya kan? Lalu kalau kamu pilih A, alasannya apa gitu? Begitu anak-anak. We have, kita masih 20 menit lagi anak-anak. Sudah. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Sudah. Okay, well students, attention please. Anak-anak perhatikan baik-baik. Tadi kalian sudah mengerjakan tugas. Nah sekarang kita Ibu akan menjelaskan sedikit tentang persiapan untuk praktek minggu depan, ya. Gitu. Di sini nanti kalian akan praktek membuat sonai dan membuat jus. Jadi kelompok 1 nanti di sini, lalu kelompok 2 di sana. Kalian nanti memilih topik itu, topiknya ada 2 ya, satu kelompok satu-satu. Setelah kalian memilih, nanti kalian menulisnya di kertas manila. Lalu setelah menulis nanti dipresentasi di depan kelas, begitu anak-anak, ya. Itu dipresentasi di depan kelas. Seperti itu. Jadi nanti kita minggu depan, kira-kira minggu depan bisa kah? Bisa, Ibu. Sudah siap anak-anak? Siap, Ibu. Oke. Kalau dalam prosedur tes itu kan ada 2. Jadi berarti honai itu dia punya bahan-bahannya bambu, lalu pisau, lalu atau gunting atau kaligrafia dan lain-lain. Itu nanti kalian siap untuk dipresentasi minggu depan. Lalu bambu lagi. Kemudian yang untuk membuat jus itu ada es batu, dan pupuk kepadang, gelas dan segala macam. Itu langkah-langkah membuat sebuah teks prosedural itu harus menyiapkan dia punya bahan-bahan, terus dia punya langkah. Begitu anak-anak. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Kita belajar tentang apa anak-anak? Tadi kita belajar tentang apa? Apa itu prosedural text? Tadi kita belajar tentang apa anak-anak? Sabar, ulangi dulu. Tadi kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang apa? Ya, bagus anak-anak. Kita belajar tentang prosedural text. Apa itu prosedural text? Mungkin ada satu orang yang bisa menjelaskan? Coba. Bagaimana coba suaranya besar
anak-anak, pertemuan hari ini sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kalian persiapkan, sebelum mempersiapkan kalian memilih judul ya. Kalian memilih judul, nanti ibu siapkan 2 judul situ, bagaimana cara membuat rumah honai, dan yang kedua bagaimana cara membuat jus dari pokok pandan. Kalian memilih salah satu di situ, lalu menyiapkan bahan-bahannya. Kemudian kamu menulis dia punya langkah-langkah di kertas manila. Itu next week, minggu depan kita akan praktek seperti itu. Jadi anak-anak ingat, siap diri, siap hati, siap pikiran yang baik, yang tenang, supaya minggu depan kita bisa ketemu lagi kembali dan kita melanjutkan kita punya proyek seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, I think that's all for today. And before we go home, let's pray together. Who is with us to pray together? Sebelum kita pulang, ada yang mau mencoba untuk memimpin kita berdoa? Coba saya lihat. Yeah, you want to pray with us, pray or no? Okay, just stand there. It's okay. Yeah, you stand there. Yeah, like that. Yeah. Hey, open your mouth and show itu louder. Okay, my teacher and my friends, before we go home, let's pray together. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Thank you, God. Now I want to go home. We